Buru-buru ikan lele. Cakep. Bombastic side eye, criminal offense. Perkenalkan kami Le. Belsi tidur sekali. Perkenalkan, nama saya Nurjana Marpaung, NPM 2301020026. Halo, perkenalkan nama saya Sini Permatasari, NPM 2301020035. Halo, perkenalkan nama saya Suci Widya Trisnawati EY, NPM 2301020034. Perkenalkan, nama saya Umaya Syakrina, NPM 23010237. Selamat berjuang. Terima kasih. Sukses. Halo rekan-rekan pendidik masa depan. Di sini adakah yang sudah masuk mengajar ke dalam kelas, sudah menggunakan metode yang keren, tapi siswanya masih belum paham? Apakah kita harus menyerah? Tentu tidak. Di sini ada tindakan penelitian kelas atau PTK hadir sebagai pahlawan bagi guru. Saya Nurjana Marpaung dan teman satu kelompok saya akan mengupas tuntas apa itu PTK dan bedanya dengan penelitian lainnya. Check it out. Nah, sebelum kita masuk ke perbedaannya, kita harus tahu dulu apa itu definisi dari PTK. Mari kita lihat slide berikut ini. Oke, sekarang kita akan menjelaskan apa itu PTK. Sederhananya, menurut Suharsi Meari Kunto, PTK itu penelitian yang dilakukan guru di kelasnya sendiri lewat refleksi diri biar kualitas belajar makin mantap. Intinya, kita jadi detektif buat benerin cara ngajar kita sendiri. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa definisi dari PTK tersebut. Sekarang kita akan lanjut ke perbedaan PTK dengan metode-metode lainnya. Check it out. Battle Royale, PTK versus penelitian lain. Oke, sekarang kita battle PTK versus kuantitatif dan kualitatif. PTK versus kuantitatif. Kalau kuantitatif ribet sama rumus dan populasi besar. Sedangkan PTK cukup di kelasmu aja, asal masalah beres. Selanjutnya, PTK versus kualitatif. Kalau kualitatif itu cuma cerita atau deskripsi, sedangkan PTK itu aksi. Gak cuma cerita, tapi beneran gerak. Jadi, intinya PTK itu fokus di kelasmu aja. PTK itu aksi. Kita gak cuma cerita, tapi beneran gerak buat perubahan. Oke, next PTK versus eksperimen dan deskriptif. Yang pertama ada PTK versus eksperimen. Eksperimen itu butuh kelas kontrol, sedangkan PTK semua murid diajak pinter bareng-bareng. Yang kedua, PTK versus deskriptif. Deskriptif itu cuma salfok atau salah fokus lihat masalah, sedangkan PTK itu solusinya. Terkadang eksperimen butuh kelas kontrol yang seringkali bikin murid lain jadi korban penelitian. Sedangkan di deskriptif, PTK itu solusinya, bukan cuma sekedar salfok lihat masalahnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan di bagian tujuan. Apa aja sih itu tujuan dari PTK? Sebagai berikut. Kenapa sih guru harus ribet-ribet PTK? Jawabannya biar kita nggak stuck di situ-situ aja. Menurut Kunandar, ada 3 goals utama yang mau kita kejar. Yang pertama, peningkatan kualitas, yaitu memperbaiki dan ningkatin kualitas praktik pembelajaran secara berkelanjutan biar kelas makin fresh. Yang kedua, hasil belajar. Jelas banget, kita mau ningkatin capaian dan hasil belajar siswa lewat intervensi yang tepat sasaran. Yang ketiga, ada profesionalisme, yaitu menumbuhkan budaya meneliti biar kita jadi guru yang pro dalam memecahkan masalah kelas. Nah, setelah
masuk ke ciri-ciri PTK. Ciri khas PTK itu self-reflective banget. Menurut Kemis dan MC Taggart, PTK itu harus ada masalah nyata yang harus diselesaikan secara kolaboratif. Masalahnya real, lakunya kita sendiri. Dan tujuannya buat upgrade kelas, no hoax, no fiksi. Selanjutnya kita akan masuk ke siklus PTK. Siklus PTK terbagi menjadi 4 bagian, di mana yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada tindakan, yang ketiga ada observasi, dan yang keempat ada refleksi. Alurnya itu infinite loop guys. Menurut model Kemis dan MC Taggart ada 4 tahap. Yang pertama planning atau susunan rencana, yang kedua acting atau eksekusi, yang ketiga ada observing atau amati, dan yang keempat ada reflecting yaitu mikir buat lanjut siklus berikutnya. Yang pertama ada perencanaan, yaitu menyusun rancangan tindakan, instrumen, dan materi. Yang kedua tindakan, yaitu implementasi rancangan di dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga ada observasi, yaitu mengamati dan mendokumentasikan proses tindakan. Dan yang terakhir ada refleksi, yaitu mengkaji hasil untuk perbaikan siklus berikutnya. Jadi kesimpulannya, PTK bukan hanya sekedar angka dan teori di atas kertas, melainkan PTK adalah kesadaran seorang guru terhadap dirinya sendiri untuk memperbaiki diri. Baiklah, saya Nurjana Marpaung mengucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman pendidikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Aku